Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jemaah yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah wa syukurlah. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang seringkali, seringkali kita lalai untuk mensyukuri. Nikmat yang di pagi ini Allah masih membangunkan kita dalam tidur, dari tidur kita. Allah masih membangunkan kita dalam keimanan dan keislaman. Dan tentu sehat walafiat yang juga harus patut kita syukuri. Karena sehat menjadi sebuah rezeki yang eh, terbaik yang telah Allah berikan untuk kita. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita miliki, melahirkan satu ketakwaan, kesehatan yang kita syukuri menjadi eh, wasilah kita untuk lebih banyak lagi beribadah. Dan Alhamdulillah, syukurilah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang dirahmati Allah, sebuah majlis yang di sana Allah menurunkan para malaikatnya untuk mengaminkan doa-doa kita, dan Allah mengabarkan orang-orang yang istiqamah dalam majlis ilmu, disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa orang yang terus istiqamah untuk mencari ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan di pagi ini eh, kita yang biasanya didampingi oleh Babe Haikal di hari Senin, Selasa, dan hari Senin qadarullah Babe lagi kurang sehat, dan alhamdulillah wa syukurillah eh, guru kita Ustaz Al-Jambari bersedia untuk menemani kita di pagi ini. Dan tidak lupa sebelum masuk ke kajian, eh, tidak lupanya kami selalu mengingatkan untuk mari kita sama-sama beristiqamah dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan salah satunya amal kebaikan yang rutin kita lakukan adalah bersedekah di pagi hari. Mudah-mudahan dengan sedekahnya lah eh, menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang bukan Allah, di pagi ini eh, Saudara Jambari mengangkat sebuah tema yang sangat menarik ya, dua cinta. Saya sengaja untuk tidak menanya apa yang maksud dengan dua cinta ya. Karena biasanya kejutan kalau saudara ini membuat sebuah judul yang menarik nih. Dua cinta bisa jadi mungkin orang memahaminya, wah ada orang yang sedang berencana untuk poligami gitu kan, berbagi cinta dengan orang lain gitu ya. Bisa jadi dimaknai dengan yang lain nih, dua cinta, apa cinta terhadap Allah, cinta terhadap makhluk yang seringkali kita mendahulukan cinta terhadap makhluk daripada cinta kepada Allah. Padahal Allah tidak mau dicintakan, diduakan cintanya. Masya Allah, tentu ini juga jamaah bertanya-tanya tentang apa makna dari dua cinta yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Dan Alhamdulillah, guru kita sudah hadir. Assalamualaikum Sadodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Farak Habibi. Alhamdulillah, berkhair bidu'aikum. Insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Saya juga sadar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Dan pagi ini tema yang unik ya. Dua cinta, Masya Allah. Rasa jadi lihat judul film, Ustaz. Tafadhol masykurlah Ustaz untuk memulai kajian. طيب طيب شكرا جزاكم الله خير أستاذ وتعالى الله في كل حياة إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه Warahmatullahi wabarakatuh. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasul ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan selawat serta salam semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan menyaksikan seluruh tayangan kajian ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Teriring doa untuk Bapak Haikal, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa iringkan pengguguran dosa atas sakit beliau, sesederhana apapun sakitnya atau seberat apapun sakitnya, tetapi yakinlah bahwa sakit itu adalah bagian dari cara Allah SWT untuk menjadikan para khalifahnya untuk istirahat. Ini yang kemudian haruslah kita eh, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar senantiasa Allah terus memberikan begitu banyak hidayah kepada kita. Kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma rabban nas anta bil ba'sya anta syafi' la syifaan illa syifa'uk isfi babi haikal la syifaan illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Di kesempatan pagi ini kita akan membahas dua cinta. Iya. Orang kalau sudah bicara cinta ini, Masya Allah, begitu terganggu pikirannya. Mungkin saya nggak tahu, sebegitu banyak yang hilang dari cinta yang ada dalam hatinya, atau kurang, ya, kekurangan cinta, atau dia punya imajinasi tentang cinta yang lain. Sehingga begitu dengar dua cinta, wah, ini langsung wah, 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 wah. Spekulasinya macam-macam. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam, sama-sama kita buka surat yang ke-9, ayat yang ke-24. Yuk, sama-sama kita simak satu demi satu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di dalam ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum. Ya, katakan jika, ya, bapak-bapakmu, ya, bapak-bapak di sini bisa bapak langsung, bisa bapak yang sifatnya Pak D atau Pak Le, bisa paman, bisa kakek, bisa seterusnya, ya, leluhur. Kemudian wa abnaukum, anak-anak, dia bisa anak, bisa cucu, ya, keturunan, dzurriyyah. Kemudian wa ikhwanukum, dan juga saudara-saudara, termasuk saudari-saudari, artinya dari kerabat kita. Kemudian wa azwajukum. Wa azwajukum itu kalau diterjemahkan memang sebagian orang mau mengatakan sebagai istri-istri. Tetapi ini maksudnya pasangan-pasangan, ya, pasangan-pasangan kita. Dan kemudian wa aisyiratukum, dan kaum keluarga kalian. Gitu ya. Kemudian dikatakan di sini wa amwalun akatarof tumuha, ya, harta kekayaan yang kamu upayakan, yang kamu cari-cari, ya. Kemudian watijaratan tahsyauna kasaudah, ya, kasaudah ini kerugiannya nggak kita inginkan. Kemudian wa masakin, tempat-tempat, ya, tempat-tempat. Masakin itu sakinah, masakin, ya, tempat-tempat yang menenangkan atau istilahnya rumah-rumah, ya, turdaunaha, ya, yang engkau sukai.
Kemudian Allah nyatakan ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Jadi kalau itu lebih dicintai yang 8 tadi itu daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Inilah ya 2 cinta yang saya maksud. Ada cinta yang 8 dan ada cinta yang 3. 3 harus lebih besar daripada 8, 8 harus lebih kecil dari 3. Secara matematika mungkin membingungkan kalau ada orang tiba-tiba bikin status elaborasi QS 9.224. 3 harus lebih besar dari 8. Ya. Makanya kalau nggak lihat ayatnya orang nggak paham ini. Nah, maka apa 2 cinta yang dimaksud di sini? Perhatikan oleh kita. 8 yang pertama bapak, anak, saudara, pasangan, kaum keluarga, harta kekayaan, perniagaan, rumah. 8 ya. Kemudian posisinya lebih dicintai ketimbang Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah. Ada 3. Fatarabassu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ada ayat yang dinyatakan oleh para ulama, tunggu sampai Allah datangkan azabnya. Ada lagi yang kemudian para ulama menyatakan tunggu sampai Allah menghadirkan kehancurannya. Ya. Bi amrih itu urusan Allah. Urusan Allah terhadap apa? Terhadap orang-orang yang kemudian kalau kita lihat bagian akhir dari ayat ini, wallahu la yahdiyal qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang fasik. Siapa orang fasik yang dimaksud di sini? Orang yang lebih mencintai 8 hal ketimbang yang 3. Sehingga ketika kedudukan Allah, Rasulnya, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah tidak mendapat porsi lebih besar ketimbang yang 8, fasik. Jadi 2 cinta yang saya maksud ini adalah cinta yang fitrah, yang kemudian kepada bapak-bapak nggak ada yang diajarin bagaimana rasa cintanya. Kita langsung punya otomasi tentang mencintai bapak-bapak kita. Ya. Karena dia kemarin masang foto lawyer hub ayahnya. Tanda rindu dari anaknya. Allah maafirlah warhamhu wa'afi wa'afan wa akrim nuzulahu wa wasi' mudakhalahu wa nawwir kuburahu. Begitu juga kita ketika berurusan dengan begitu banyak foto-foto keluarga di masa lalu, ya, sambil mendoakan. Gitu. Kita mohon kepada Allah supaya kita bisa tekun di dalam beribadah, bisa taat di dalam mentaati Allah, mengikuti Rasulullah SAW, sehingga kitalah menjadi pengunci, pemegang kunci-kunci surga, sehingga kitalah yang kemudian menjadi sebab menjadi lantaran seluruh keluarga kita adalah orang yang dipantaskan oleh Allah SWT untuk masuk surga dan dikumpulkan sesurga sekeluarga. Maka begitu juga dengan anak-anak. Kita tidak perlu effort untuk menumbuhkan kecintaan kepada anak-anak. Sepahit apapun baunya, sekecut apapun keringatnya, seanyir apapun keadaannya, kita pasti ciumi dia dengan rasa cinta. Fitrah. Kepada saudara-saudara kita. Nggak mungkin kita lebih cinta kepada saudara yang lain. Pasti saudara-saudara kita dulu yang kita belain. Kepada istri, kepada pasangan, kepada suami. Di sini istri karena yang ayat yang disampaikan kepada para pria, maka yang dimaksud adalah istri. Tapi yang dimaksud adalah pasangan. Ya, jadi kalau buat para istri, baca ini sebagai suami-suami. Kemudian kaum keluarga. Ya, pasti kita tidak perlu diajari bagaimana caranya untuk mencintai kaum keluarga kita. Begitu juga dengan harta kekayaan. Ya, nggak ada orang yang mau miskin tuh, nggak ada. Ya. Perniagaan, nggak ada orang
mau rugi itu nggak ada. Gitu. Rumah-rumah nggak ada orang yang mau rumahnya jelek, nggak ada. Dan itu cinta yang fitrah kita kepada 8 hal ini. Mari kita perhatikan dia satu-satu ya. Kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana bapak-bapak kita, leluhur kita, menjalankan sebuah tradisi. Ada yang eh, memberi petua-petua, ada punya kebiasaan-kebiasaan ritual, ya. Bagaimana rasa hormat kita, pakewuh kita, pakewuh kita kalau orang Jawa. Kemudian cara ibadahnya. Akhirnya apa? Kita menjalankan keislaman kita sebagaimana biasanya. Yang kami biasanya begini, paman kami biasanya begini, Pak D, kami keluarga besar kami biasanya melakukan ini. Sehingga kalau menjalankan Islam sebagaimana biasanya. Padahal bagaimana seharusnya kita beragama itu ya sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya bagaimana? Allah jadikan acuan ibadah, kemudian Rasulullah SAW jadikan sebagai acuan teladan. Sesederhana itu. Bahkan saya waktu mulai sama dengan Ustadz Amiruddin Abdullah Rasul, Hafizahullah Ta'ala, beliau dengan sangat tegas, beliau S2 Ummul Qura, beliau dengan sangat tegas menyatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah selainnya setan. Saya awal itu agak kaget karena beliau, wah, strict banget ya orang ini. Saya pikir begitu beliau jelaskan, oh maksudnya adalah semua harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak merujuk kepada itu, nih ya. Maka sekarang muncullah ya seperti Bambang Gufron, muncullah seperti siapa itu yang ngaku-ngaku penerusnya Abah Anom, padahal saya belajar sama Abah Anom nggak begitu. La yarham. Gitu. Jadi saya pernah langsung ke Tasik, eh, bahkan 2 kali. Ya. Belajar langsung sama Abah Anom, la yarham. Tapi nggak ada ajaran-ajaran begitu. Ya. Aneh-aneh dengan tarekat yang macam-macam itu nggak ada. Ya. Beliau ajarkan betul-betul syariat yang manfaat buat kita semua. Nah, ketika kita belajar dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sebuah pegangan hidup, mari kita pelajari semua isi Al-Quran itu setidaknya upayakanlah dalam satu kurun umur kita ini setidaknya membaca, menghatamkan. Setelah menghatamkan seluruh bacaan Al-Qurannya, kita baca khatam terjemahannya. Sehingga kita setidaknya tahu, pernah terlintas di kepala kita bahwa eh, ada bagian yang kita sebut sebagai sebuah pemahaman sederhana. Ya. Sehingga kita tidak lagi berpatokan kepada leluhur kita untuk urusan agama ini. Karena urusan agama ini sifatnya tauqifi. Ya. Tauqifi itu maksudnya bagaimana? Harus ada ayat yang diemban oleh Rasulullah SAW. Harus ada perintah setidaknya yang dilegitimasi sama Rasulullah SAW. Hatta itu tidak datang dari Rasulullah SAW nggak ada masalah. Ya. Tetapi Rasulullah SAW mengendorse itu, contoh. Tidak apa-apa tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi setidaknya Rasulullah SAW memberikan satu penguatan terhadap itu. Contoh, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin. Ya, ambillah untuk kalian sunnahku dan sunnahnya khalifah yang terjaga yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi di kali yang lain Rasulullah SAW menyatakan alaikum bisunnati wa sunnah sahabati. Ya, untuk kalian ambillah sunnahku dan sunnah sahabat. Berarti siapa yang tidak termasuk yang 4 tadi? Ya, itu sudah jauh di atas kualifikasi. Tapi siapa misalnya? Kita lihat Abu Hurairah, bagaimana ibadahnya. Bagaimana Ibnu Umar, bagaimana ibadahnya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan seterusnya. Nah, maka kita perlu mempelajari apa yang datang dari mereka. Jadi sirah sahabat kita mesti punya itu. Setidaknya kalau kita ngaku jamaahnya MKI, saya kurang paham. Di kita yang
biasa menyampaikan sirah sahabat yang secara runut. eh, Mungkin guru-guru yang lain ya saya kurang kurang perhatikan. Eh, Mudah-mudahan sih berharap nanti ada satu eh, narasumber khusus itu yang bicara tentang sirah gitu. Baik sirah sahabat, sirah sahabiyah, sirah nabawiyah, nggak ada masalah. Sehingga kita tahu betul bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan ya, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita menjadikan Al-Quran, As-Sunnah, dan kemudian turunan-turunan setelahnya. Jadi kalau kita lihat surat yang ke-9, ayat yang ke-100, Allah SWT jelas menyatakan kalau kepengen dapat ridhonya Allah, maka hadirkan pengikutan dengan baik terhadap apa yang datang dari Muhajirin dan Ansar. Saya tidak ingin mengerucutkan pembelajaran ini dengan hanya yang datang dari keislaman versi Salafi saja. Tidak ada yang salah. Ya. Jadi kalau boleh berangan-angan gitu ya, kita berakidah seperti Salafi, berdakwah seperti Jamaah Tabligh, punya organisasi seperti Muhammadiyah, punya keramahan seperti atau kerenyahan beragama seperti NU, dan kita punya keteguhan seperti kawan-kawan Persis, dan kita punya organisasi seperti Al-Irsyad. Wah itu kalau dipadu, Masya Allah. Dan kita punya pergerakan seperti kawan-kawan Ikhwanul Muslimin, gitu. Punya militansi seperti Hamas. Itu kalau digabung semua, wah keren semua kita ini. Dan seharusnya Islam begitu. Jadi nggak lagi lihat firqah-firqah yang ada, tidak lagi melihat secara ta'assub, tidak melihat lagi secara kelompok-kelompok. Oh saya kelompok ini, kelompok ini. Enggak. Kita belajar Islam yang benar aja deh. Nggak usah kemudian embel-embel eh, apa namanya, eh, apa kalau saya bilang ya, bendera-bendera yang sebetulnya nggak perlu itu. Udahlah kita pegang bendera Islam aja. Bendera Islam yang mana Ustaz? Yang punya HTI, aduh repot lagi. Nggak ada kelarnya kita ini untuk selalu senantiasa mufarokoh. Padahal jelas pesan Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. Ya ayyuhalladzina amanu ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Wahai orang-orang yang beriman, ikatkan diri kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'ah wa la tafarruqu. Jangan tercerai-berai. Meskipun tercerai-berai itu adalah bagian dari sunatullah. Di hadis tentang akhir zaman, Rasulullah SAW menyatakan tentang Muslim itu terbagi 73 golongan. 72 masuk ke neraka, hanya satu golongan masuk surga. Nah, kemudian orang menganggap bahwa satu golongan ini adalah, wah ini Ahlussunnah wal Jamaah saja. Yang mana dulu? Dari firqah yang mana? Dari partai yang mana? Seolah-olah ada eksklusivisme tentang itu. Nah, wallah. Tidak. Maka saya bilang tadi, selama kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti dengan cara yang betul, ya, tanpa interpretasi-interpretasi yang melenceng, gitu. Berpegang kepada uh, keilmiahan data yang kemudian kita bisa pertanggungjawabkan, tidak usahlah saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Kita ini punya kepentingan bersama, yaitu apa? Untuk surga yang sama, untuk Allah yang sama, ikut Rasul yang sama. Makanya saya kalau ditanya, Ustadz ini afiliasinya sama mana? Nggak ada afiliasi. Afiliasi saya sama MKI, ya. Sama Mutiara Hati, sama Sekolah Ayah Bunda. Sama satu lagi kalau jadi ini mau bikin institut apa akademi suami istri itu, mau apalagi terserahlah, mau dijadikan apa namanya gitu, buat saya nggak penting. Saya berkiprah untuk Islam saja, nggak ada urusan sama macam-macam firqah. Silahkan saja menempuh cara itu untuk berkomunikasi, monggo, tapi nggak usah saling sikut.
Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka nggak perlu kita sikut-sikutan. Sekali lagi, disclaimer-nya adalah belajar yang benar, jangan merasa paling benar. Yang kedua, ya, anak-anak. Ya. Kenapa kemudian kita lebih mencintai anak-anak? Oh, karena masih bayi, karena masih anak-anak, masih butuh bimbingan, takut takut ganggu kalau dibawa ke masjid, susah diatur, apalah segala macam dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang Allah tidak lebih dicintai, Rasul tidak lebih dicintai, jihad di jalan Allah tidak lebih dicintai. Sehingga anak dimanjakan dengan gadget, dibelikan terlalu banyak mainan sehingga tidak punya kreativitas. Padahal kita pernah belajar tentang betapa kreativitas orang tua kita dulu untuk menghadirkan mainan itu begitu terbatas, tetapi begitu liar imajinasi yang muncul. Saya masih ingat betul betapa ini bukan bukan cerita masa lalu saya nggak bisa move on dari masa lalu, nggak, bukan. Tapi mari kita lihat bagaimana pergerakan anak-anak kita sekarang yang cuma dikasih sofa yang empuk dengan wifi yang kuat, gitu ya. Kemudian mereka bisa bermain berlama-lama dengan gadgetnya tanpa memperdulikan aspek yang di luar gadgetnya, gitu ya. Sehingga dia tidak pernah merasa nyaman dengan orang, berinteraksi dengan orang, bicara dengan orang, ngobrol sama orang, sehingga tidak punya soft skill untuk berkomunikasi. Come on. Janganlah anak-anak itu dibiarkan begitu. Ajarkan juga tentang Allahnya, ajarkan juga tentang Rasulnya, ajarkan juga tentang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Berapa banyak anak-anak yang kemudian menjadi tanpa sadar kita gerus dengan budaya yang kita sendiri juga nyaman dengan itu. Loh, bapaknya kerjanya di HP, ibunya kerjanya di HP, mau nggak mau anaknya ya main HP. Gitu. Sampai kalau kita lihat parodinya Kaleng Kongguan itu, oh ini nyebut sponsor jadi. Eh, sudah apa namanya? Sudah tidak lagi seperti gambar yang ada di logo Kaleng Kongguannya itu. Tapi apa? Ibunya main HP, anaknya main HP, kakaknya juga main HP. Dilihat dari POV-nya si pemotret, ternyata bapaknya yang motret, ya, pakai HP. Jadi semua sibuk sama HP. Padahal anak-anak ini butuh kepada Allah, butuh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosoknya kita tanamkan ke dalam pemikiran. Saya nggak tahu, adakah di antara kita orang tua yang masih ngajarin anak main jeruk Bali? Ah, udah nggak musim, Ustaz. Ah, udah nggak apa itu kuno banget, Ustaz. Ya, batok kelapa, ya, dan seterusnya. Padahal itu barang yang masih ada sampai sekarang. Tapi kalah dengan RC, kalah dengan drone, kalah dengan Roblox, kalah dengan Dota, kalah dengan Mobile Legend, kalah dengan Free Fire. Itu. Akhirnya jangan-jangan nantang Bude mabar lagi nih. Pakai akun yang mana? Jadi Enggak, ketika udah. jadi ketika kita tahu bahwa Allah harus lebih dikenal ketimbang gadgetnya, maka kita punya PR untuk menjauhkan anak kita dari gadget. Boleh pakai gadget, tapi cuma 2 jam ya sehari. Waktu libur bolehlah nambah jadi 3 jam. Jangan biarkan dia larut dengan itu. You know what? Di Seattle, di Kanada, itu para pemilik gadget-gadget itu, ya, mereka para CEO dari perusahaan-perusahaan yang pencipta gadget itu bahkan melarang anak-anaknya main gadget. Kenapa? Ngerusak. Kita nggak tahu sekarang ini. Begitu punya TikTok, scrollingnya kayak apa isinya itu. Begitu punya Snapchat, kayak apa isinya itu. Begitu punya X, begitu punya macam-macam. Dulu itu di awal-awal thread hampir seperti Twitter. Sekarang udah bertebaran video-video apa segala macam dan seterusnya. Padahal yang namanya utas itu ya kata-kata gitu kayak. Nah, kalau kita lihat ada begitu banyak aplikasi sosial media yang dari mulai Multiply, Friendster dulu tuh hanya kepengen eksis. Padahal kalau kita eksis di mata Allah lebih keren. Maka Bapak Ibu, yuk
kita jadikan kecintaan anak-anak kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, jangan lebih besar cinta kita kepada mereka. Jangan sampai caranya salah. Saudara-saudara, ya, kalau ngumpul sama saudara itu biasanya ada ciri khas, yaitu apa? Gibahin saudara. Kalau lagi ngumpul nih pulang kampung, begitu kumpul pulang kampung, mulai deh. Gitu. Itu loh, Pak Demo tuh kawin lagi loh. Ya emang kenapa? Kalau Duda kawin lagi emang ada masalah? Nggak ada masalah kan? Caranya menyampaikan berita itu loh. Coba, bikin susu. Jadi ketika jadi ketika kita tahu bahwa ini saya. Jadi ketika kita tahu bahwa ini aja, nggak usah cuci. Bahwa ada kumpulan-kumpulan saudara-saudara itu kira-kira bisa nggak Minggu sih jangan ditaruh di ngumpul dalam. sama keluarga, ngumpul sama saudara, Oh, kemudian panggil belum satu buah, ustadz. buah satu aja yang paling baru. Kalau kita kumpul sama saudara, arisan keluarga pulang kampung, bisakah kita kemudian tidak membicarakan secara negatif keluarga kita? Kalau misalnya seorang Pak D yang tadi, doain Pak Demu ya supaya bisa langgeng pernikahannya. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. 2 pekan lalu udah nikah lagi, alhamdulillah. Isinya baik. Jadi hadirkan semangat perbaikan dan sebagaimana Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Tidak ada kesan-kesan negatif yang kemudian dihadirkan. Ya. Yang mau anu gini gitu. Itu kalau nggak ngomongin orang secara negatif kayak nggak senang hati gitu. Apa? Jadi bigos gitu ya. Adakah di antara kita yang kemudian punya kebiasaan kumpul keluarga satu terah gitu ya? Siapa? Keluarganya Wiradipraja misalnya, atau Wiryo Dipuro, atau keluarga Sidabutar, atau keluarga Tanjung, atau apalah gitu ya. Keluarga eh, Kapilarang. Satu terah itu kemudian ngaji. Begitu ngaji dijelasin ini pamannya ini, mana keluarganya Om Anu, berdiri semua. Oh, jadi kalau ketemu di jalan apa segala macam, kita punya pohon pohon keluarga yang kita tahu bahwa ini bisa saling jaga. Ada tausiah yang menjaga, mengkokohkan sehingga nggak ada saudara-saudara kita yang murtad. Saudara-saudara kita yang masih senang sama drama-drama Korea, jangan sampai ateis mereka. Karena kalau nonton Korea itu nggak ada adegan sholatnya, nggak ada adegan kata-kata yang kalimat-kalimat thayyibah itu nggak ada. Apa? Jadi kalau kemudian kita nonton eh, Mesir masih ada lah, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah masih masih ada lah kita belajar bahasa bahasa kita gitu. Apalagi kalau kita eh, sedang dengan nonton film-film pilihan, misalnya besutannya Kang Abik misalnya, tapi kan sangat terbatas sekali. Itu yang kemudian membuat kalau kita, yuk kalau ngumpul sama keluarga itu pastikan ada satu ustadz yang ngisi. Dekat-dekat situ aja, nggak usah jauh-jauh, mesti undang dari mana, nggak usah yang ngetop-ngetop banget. Saya ngomongin soal fadilah silaturahim, dah itu aja. Nah, itu rata-rata seluruh ustadz bisa ngomongin soal itu. Tinggal kembangannya ini itu apa segala macam. Syukur-syukur kalau kemudian dijadikan sebagai pengajian rutin keluarga. Setiap bulan sekali ya, untuk menjaga keluarga kita dari terahnya Eyang Anu sama yang Putri ini, supaya keluarga kita bisa kumpul lagi di surga. Yuk kita bikin pengajian. Gitu mestinya. Bukan ketika ngumpul berdiomongin. Nanti begitu mau ngumpul, kita ada pengajian, aduh mau ada ini, mau ada itu, mau ada apa, segala macam. Mestinya bikin ketetapan bahwa pokoknya setiap bulan, ya, pekan
kesekian kita jadwalkan seluruh keluarga kita jadwal pengajian keluarga. Kalau memang mau ke surga bareng-bareng. Gitu. Jadi kita ambil sikap sebagai orang yang menjaga keluarga kita. Tunjukkan itu surat 52 ayat 21 itu. Kita kan ngumpul di surga kok. Asal kumpulnya dalam keimanan yang diikuti. Gitu. Jadi jangan pernah saudara-saudara kita lebih dicintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Istri atau pasangan-pasangan. Para istri baca ini suami-suami ya. Jadi kalau pasangan kita lebih dicintai ketimbang Allah. Pasangan-pasangan kita lebih dicintai ketimbang Rasul. Pasangan-pasangan kita lebih dicintai ketimbang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tunggu sampai Allah datangkan azab. Tunggu sampai Allah datangkan kehancuran. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Apa nggak bisa kita kemudian menyampaikan kepada pasangan kita, yuk ngaji yuk. Belum mau ngaji Ustaz, ajak, bujuk, bohongin kalau perlu. Gitu. Dikasih tambahan servis kalau dia mau ngaji. Yang tadinya kalau masak nasi goreng telurnya cuma satu, tambahin satu lagi. Tambah kasih saus tiram. Ngerendam berasnya, tambahin potongan apa namanya daun jeruk misalnya. Waktu ngukus berasnya pakai daun salam misalnya, pakai daun pandan biar lebih wangi. Jadi ada servis lebih ketika pasangan-pasangan ini kemudian menghadirkan keluarga ini. Oke, kita liburan pekan depan kita ngaji di mana ya? Jadi jangan sampai pasangan kita sibuk sama mobilnya, sibuk sama bengkelnya, sibuk sama rumahnya, sibuk sama hobinya, tetapi tidak sibuk dengan kajian. Padahal kata Rasulullah SAW, barang siapa yang barang siapa yang kemudian mendahulukan Allah Taala dalam pengertian kalau kita ini sebagai sosok orang yang senantiasa, Bismillah, Allah Karim. Kita sebagai sosok yang kemudian menghadirkan keluarga kita itu menjadi pasangan-pasangan yang mencintai Allah lebih besar ketimbang kita. Menciptakan keluarga yang lebih mencintai Rasul SAW. Pasti kita luar biasa itu. Lihat bagaimana nanti Allah SWT menghadirkan keberkahan di rumah kita. Kita ajarkan keluarga kita untuk bersedekah, jangan kikir. Giliran ngaji maunya gratisan. Giliran mau dapat sesuatu yang priceless, barang-barang branded, duitnya nabung-nabung sampai nggak karuan. Tapi giliran ikut kajian maunya gratisan mulu. Infak seikhlasnya ya, benar-benar seikhlasnya. Mohon maaf ini. Kalau untuk jor-joran beli ini, beli itu, apa segala macam, duitnya Masya Allah nggak berseri. Tapi giliran buat infak berapa ya? Kalau Tuan Guru Suparman Fajar itu mengajarkan kita tentang memahami Al-Quran itu sedemikian indahnya, dan ada ayat-ayat yang pasti mengantarkan kita kepada surga, berapa pantasnya kita bayar beliau? Tidak boleh kita menukar ayat dengan harga yang murah. Kok jadi jawab saya? Enggak ya. Ini menyemangati maksudnya. Artinya gini, jangan anggap remeh. Pasangan kita itu mesti lebih kita ajak untuk kemudian, ini buat surga kita loh. Kalau nggak pakai ilmu, kita mau ke surga yang mana? Senin sampai Jumat sibuk. Sabtu, Ahad mesti ke rumah mertua, kalau enggak ke rumah orang tua. Liburannya jarang-jarang. Ngaji juga enggak, repot kan? Udahlah mohon maaf ini kalau dibuka ini berapa orang, Waalaikumsalam, berapa orang yang kemudian menghadirkan diri dalam pengajian. Dingin banget. Jadi ketika
kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pasangan yang sangat luar biasa. Ketika kita hadirkan, ya, bagaimana pasangan-pasangan kita itu mestinya jauh lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Harusnya dia menjadi sosok yang terus mengajak keluarganya kepada Allah, kepada Allah. Kalau udah kosong dibuang ya. Jadi nggak perlu ada belum mandiri, baru lahirin, gantian jaga bayi, kasihan sendiri sehingga seolah-olah menjadi tidak perlu ngaji, tidak perlu ikut kepada taman surga ini. Kemudian tidak dibutuhkan kepada pendekatan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai keliru. Kalau kita menikah dengan dia itu lantaran agamanya, kata Rasulullah SAW ada 4 kan. Kalau cuma cari keren doang kayak Romawi gitu. Kalau cuma cari kaya doang kayak Yahudi gitu. Kalau cuma lihat dari sanatnya, cuma dari keturunannya kayak Arab jahiliyah gitu. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau lihat agamanya, ini yang aku suka, kata Rasulullah SAW. Syukur-syukur kalau kemudian ya udahlah soleh, gitu. Dapat istri ketiga artis, gitu. Nah, cengar-cengir deh, cengar-cengir deh, gitu. Udah gitu punya keturunan bagus, keren pula, tajir melintir, sudah. Siapa yang nggak mau kan gitu. Tapi ilmu dulu, gitu. Bahwa kemudian nggak tahu, Abah masih nyari nggak tuh, Abah Husairi? Nggak tahu nyari buat siapa tuh, buat sendiri, ya, tanduk, atau buat yang lain, saya nggak tahu. Allah. Nanti kita coba. Katanya mau bikin MKI apa? MKI Match. Jangan sampai bikin take me out nanti. Alhamdulillah dari. Kemudian apa lagi? Kaum keluarga. Solidaritas kesukuan, kebiasaan keluarga, jaga tradisi, menghormati leluhur. Akhirnya begitu terjadi peristiwa-peristiwa agama, yang terjadi adalah menjauhkan diri dari agama malahan. Balik lagi tadi, ya kan yang kita nggak bilang gitu, Pak Demo nggak. Ingat nggak kita waktu masih tinggal di kampung dulu begini begitu apalah segala macam dan seterusnya. Begitu apa namanya, yang satu tidak terbiasa dengan tahlilan misalnya, begitu nggak tahlilan langsung dibilang kayak ngubur kucing, begitu mati tinggal nggak ada tahlilan, ya nggak usah gitu juga. Rasulullah SAW itu ya nggak ada tahlilan, keluarganya juga nggak ada tahlilan, masa masih dibilang Rasulullah SAW kayak kucing? Come on, jangan ngasal. Jadi kalau kita kemudian melihat bahwa ada bagian yang harus lebih dicintai ketimbang kaum keluarga kita dengan seluruh kroniknya, ada Allah, ada Rasul, dan berjihad di jalan Allah itu jauh lebih di atas segalanya harusnya ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, harta kekayaan. Kalau ini lebih dicintai, lebih dicengkerem daripada sedekah, daripada infak, daripada memberikan pinjaman, daripada berzakat, ya, maka tunggu sampai Allah datangkan kehancurannya. Ada berapa banyak orang yang kemudian begitu remeh dengan rekening ribanya. Ada begitu banyak orang remeh dengan tabungan-tabungannya. Cuman buat ini doang Ustadz, buat ampiran doang. Oke, fine. Buat ampiran doang. Hello guys, Rasulullah SAW itu bahkan ayatnya Allah menyatakan perang kepada riba. Nih kita nih pakai senjata macam-macam nih ada pada depan sama Allah dan Rasulnya. Menang nggak? Nggak bakal. Nggak bakal. Nggak bakal menang kita. Maka kira-kira kalau sudah begitu, kira-kira apa yang lebih pantas buat Allah dan Rasulnya dan bersungguh-sungguh jalan Allah itu kalau kemudian kita lebih mencintai harta kekayaan kita.
Dan itu cintanya fitrah. Memang bawaannya begitu. Tamak, rakus, kikir, kedekut, koret, opet, meregehese, cap jahe, sampilik karyang kok kecek orang apa. Ya, dan seterusnya. Sehingga butut udang, butut kasiran, istilahnya banyak banget. Yang Belgia lah, yang Yahudi lah, yang Arab lah. Semua atribut buruk melekat pada. Jangan. Kan kita tahu ya, Allah itu Ar-Razzaq. Kalau mau mancing rezeki yang lebih gede, ya pantesin umpan lah. Mau nyari ikan eh, apa besar gitu ya, tapi mancingnya pakai cacing kecil ya, nggak mau lah, nggak kelihatan. Apaan tuh ya, sepet mata gue kata ikan. Tapi kok ngasih apa pancingan ikan yang agak gede, pasti ikannya lebih gede yang diambil. Sederhananya gini, kalau saja Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih dicintai, gitu ya. Lihat surat 392 deh, ya bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra. Tidak akan pernah kalian sampai kepada kebaikan yang sempurna. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian mau menafkahkan harta yang dicintai. Harta yang dicintai. Yang dicintai ya bukan receh. Orang bertakwa sedekah receh. Bertakwa model apa itu? Tidak akan sampai kalian kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian mau menafkahkan harta yang dicintai. Yang dicintai itu kalau kita punya dompet, kita buka, dari mulai abu-abu lecak yang udah pengalaman kemana-mana, udah ke tukang air, tukang minyak, tukang parkir, tukang tahu, tukang kerupuk. Wah, ada bentuknya nggak karuan tuh. Ada tulisan nomor teleponnya Yanto lagi sih. Sampai kemudian geser coklat dari abu-abu. Geser lagi, ungu. Geser lagi hijau. Geser lagi biru. Geser lagi merah. Yang paling dicintai yang mana? Itu yang dikeluarin mestinya. Lihat surat 2 ayat 177 poin yang ke-6. Atal mala ala hubbih. Menafkahkan harta yang dicintai. Itu cirinya orang bertakwa. Jadi kalau kemudian harta kekayaan lebih dicintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, ya tunggu aja. Tunggu aja. Enggak sekarang. Tunggu aja. Tunggu sampai Allah datangkan amri. Urusannya. Keputusannya. Azabnya. Kehancuran. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang fasik gara-gara tidak mau mengandalkan Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah. Ini cinta yang fitrah ini memang mengganggu sekali gitu. Lanjut, perniagaan yang nggak mungkin kita inginkan kerugiannya, kecuali memang para pedagang-pedagang yang nggak dia dagang. Dibeli nggak tahu dikasih. Dibeli nggak tahunya malah maunya gratisan. Ya. Enggak, ini hadiah. Kan repot ya. Mbak Astuti, berkah buat nanti. Pada dia, Mbak Dwi, siapapun lah yang berniaga dengan cara banyak bersedekah. Barakallah. Luar biasa. Jadi ada orang yang kemudian berniaga nggak menginginkan kerugian, tapi sibuk sama perniagaannya. Sibuk dengan usahanya, bantu inilah sinergi dengan apalah segala orientasi jaringan, bla 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 segala macam. Lupa sama Allah, lupa sama Rasul, sehingga tidak punya porsi untuk berjuang di jalan Allah dengan kesungguhannya. Hati-hati, hati-hati. Rumah-rumah. Nah, ya. Kemarin Tena dia nawarin rumah berapa? 4 M ya, Teh? Apa? Tidak. Gedung Ya,
Itu kantor Iya, Budi. 4 M jadi 3,5 apa 3,2 gitu. Full furnish. 4. Iya, itu Masya Allah. Kalau kita nih bangun rumah nih, yang paling mahal biasanya habis di mana? Finishing kan. Grendelnya nggak mau yang 25.000, 2 minggu hancur. Mesti pakai yang solid brass, yang jaminan garansinya 10 tahun karena kita mau buat awet. Lampunya nggak mungkin yang cemen-cemen. Marmernya kalau bisa ya jangan Lampung punya, yang Brasil punya. Tapi lupa sama Allah. Saya pernah ke satu, saya nggak perlu sebut siapa lah ya namanya. Begitu masuk, saya izin ke toilet, itu, Masya Allah, pintunya gede banget. Pintu segini. Pintunya pintu dua yang 3 meteran itu. Begitu dibuka, bilang, "Mana kamar mandinya ini? Sini ada patung, di sini ada ruang rias." Begitu masuk, oh ujung tuh, ada showernya. Di sebelah sini ada WC-nya. Segede gitu, Allahu Akbar. 4 kali kamar saya ini. Kamar saya ini kira-kira 4 meter kali 6. 4 kali 6. Lebih gede dari kamarnya Rasulullah SAW. Tapi tahajudnya lebih seringan Rasul. Astagfirullahaladzim. Rumah kita lebih besar dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW cuma minggirin kakinya Ibunda Aisyah. Sholat itu sampai nggak kebagian tempat. Ibadahnya tapi Masya Allah. Nih kalau kita selepas pandang nih dari tempat Bapak Ibu duduk, lihat-lihat. Mana yang dipakai buat ngaji? Mana yang dipakai buat ibadah? Ada karpet yang nggak pernah dipakai buat pengajian di rumah? Ada piring-piring yang nggak pernah dipakai buat nyuguhin karena bagus, saking bagusnya? Ada kristal-kristal yang nggak pernah diisi permen buat nyuguhin? Nggak pernah dipakai manfaatnya, cuma buat punya-punyaan doang. Di rumah kita banyak banget itu yang begitu tuh. Surat 57 ayat 20. Kan sering saya katakan, cuman buat pamer-pamer aja. Nih lo, saya punya Pyrex. Nih lo, saya punya Tupperware. Nih lo, saya punya, bisa beli saya. Oh, saya punya koleksi inilah apa segala macam. Terus makannya di tempat yang branded lah apa segala macam. Ya, saya nggak nyinyir soal betapa banyak uang Anda dengan gaya hidup yang sangat luar biasa ya. Enggak, silahkan. Tapi jangan lupakan Allah. Jangan lupakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lebih mendahulukan ketimbang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara kita di Palestina itu bahkan Jumatannya aja di reruntuhan puing. Di antara bau anyir darah para syuhada. Di antara wewangi eh, jenazah-jenazah para syuhada. Yang kemudian ketika mereka menghadirkan keteguhan kepada Allah, nggak mikir mereka tentang yang 8 ini. Yang penting bagaimana Allah, bagaimana Allah, bagaimana Allah. Nah, Bapak Ibu yang dapat Allah SWT, balik lagi. Ada cinta yang kedua. Kalau tadi cinta yang fitrah, ini cinta yang kedua. Cinta yang harus dipaksakan. Harus berjam-jam kita duduk mengkaji apa itu Allah. Bagaimana itu Allah. Kita mesti mengenal Asmaul Husna-nya. Kita harus tahu bagaimana Allah itu dicintai. Bagaimana apa yang membuat Allah benci. Bagaimana dipaksain kita untuk bisa memahami bahwa Allah itu seperti apa. Maunya apa, sukanya apa, senangnya apa, harus diapain dan seterusnya. Harus duduk kita, harus berjilid-jilid kitab yang harus kita baca. Dipaksakan, jejelin itu otak kita dengan Allah, 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 Allah. Sehingga setan tidak bersemayam dalam tubuh kita. Maka semua bagian kehidupannya adalah ibadah. Tawarin ini, bantu itu, menang.
Padahal sebetulnya kalau kita lihat bagaimana kecintaan kita kepada jihad di jalan Allah, apa yang saya bisa bantu membuat MKI ini ya? Mas Helo, saya bisanya ini. Apa yang bisa saya bantu buat MKI? Enggak. Nanya enggak. Turun rembuk enggak. Mohon maaf Ustadz, saya fakir ilmu, saya cuma bisa dengerin aja. Sedekahnya dong, doanya dong, andilnya dong, kenalannya dong. Sehingga kita ini menjadi satu umat yang kuat. Kalau kita semua punya kecintaan yang sama kepada Allah. Kok jadi marah-marah sih? Udah ngomongin dua cinta, kok nggak ada rasa cinta. Ini justru rasa cinta kepada Allah. Karena memang harus dipaksakan kalau urusan cinta kepada Allah itu. Nggak ada yang gifted gitu, oh saya cinta banget kepada Allah. Enggak. Kita mesti belajar. Niat kita diberesin. Ada berapa banyak kitab-kitab besar, kitab-kitab klasik para ulama yang bicara tentang niat di awal segala sesuatu. Riyadhus Shalihin bicara niat pertama. Arba'in Nawawi bicara niat. Kitabnya si Al-Baghawi biasanya. Sifat sholat, aduh, Al-Mughniyat. Kalau kita baca tuh, izin niat dulu. Beresin niat dulu. Yuk, kita niatin yuk. Kita harus lebih cinta kepada Allah yuk. Sehingga setidaknya menunjukkannya bagaimana? Ya, ngaji pagi, sore, siang, malam sama MKI. Sebagai sebuah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Karena hanya MKI yang bisa memaksa Allah dan Rasulnya dan bersungguh-sungguh di jalan Allah itu, terlepas dari antum-antuna ada di majelis yang lain ya. Tapi maksud saya, enggak, ini bukan bisa bicara tentang ta'asub kepada MKI. Monggo, silahkan. Selama antum-antuna bergiat untuk Allah, memaksakan diri untuk Allah, lakukan. Jangan sampai yang 8 tadi lebih menyita perhatian, lebih menghabiskan waktu, lebih menghabiskan segala energi kita hanya untuk sesuatu yang nggak kekal. Kan kalau urusan sama yang 8 itu ya bapak, anak, apal segala macam yang sampai rumah tadi itu kan kalau orang Jawa bilang tuh katon, cetok welo-welo gitu kalau kata Badin. Clear gitu. Clear. Kelihatan banget. Tapi kepada Allah nggak kelihatan. Apalagi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru aplikasi sholawatnya menjalankan sunnah-sunnahnya. Ini sunnah yang diingetin cuma malam Jumat aja. Bunuh Yahudi aja. Ngomongin dua cinta langsung heh. Loh. Bukankah ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita membersihkan kotoran di mulut kita, kotoran nggak boleh ditelan, mesti dibuang. Sunnah tuh. Bukankah ketika kita motong kuku ada urutannya? Sunnah tuh. Bukankah ketika kita istinsyak, suruh ngencengin kecuali engkau sedang puasa. Suruh kuatin. Sakit udah, lah ini itu segala macam. Come on. Kalau giliran pegang mikrofon, waduh, Masya Allah, ngadu suaranya. Begitu ada tahlilan, paling kenceng kalau salawatan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Wah, bawa makanan. Bla, bla. Iya, bikin keriaan-keriaan yang nggak perlu, tapi kemudian lupa sholat subuhnya berantakan. Cinta kepada Rasul yang begitu enggak lah, bukan. Kalau cinta sama Rasulullah SAW, yuk kita pretelin bagaimana mengaplikasikan sholawatnya. Nggak cuman sekedar keren di sholawatan doang. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Tapi nggak tahu sunnahnya yang mana yang mau dikerjakan.
bangun paginya seperti apa, baca doa pakai bajunya seperti apa, datang ke pasarnya seperti apa, ketemu sama orang seperti apa, senyumnya kayak apa, dan seterusnya. Kalau mau diperhatiin satu-satu, rasanya ini yang harus lebih lebih kita cintai. Baik, terakhir. Berjihad di jalan Allah SWT itu jangan kolokan. Nyaman nggak nyaman, suka nggak suka, senang nggak senang, enak nggak enak, jalanin aja. Wah, di rumah kita ini AC-nya kurang dingin. Kita ke mall yuk. Ngemol, ngadem, ngadem. Astagfirullahaladzim. Bersyukurlah Allah kasih kita naungan. Saudara-saudara kita Palestina tuh nggak punya tempat. Bersyukurlah kita masih Allah SWT berikan rumah meskipun ngontrak. Tapi setidaknya kita punya amal untuk minta kepada Allah. Ada pojok-pojok sakral ya kemudian kita jadikan tempat kita bertahajud kepada Allah. Ada sudut-sudut tempat kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mihrab-mihrab kecil di antara mungkin di antara tumpukan baju kotor yang belum sempat disetrika. Ayolah kita coba membuat bagian yang kemudian apapun Allah dulu, Rasul dulu, bersungguh-sungguh di jalan Allah dulu. Jangan kita buru senang dulu. Jangan jadi hamba hawa nafsu. Jadi orang fasik kita naudzubillah min dzalik semua. Bapak Ibu, kita lihat surat 11 ayat 15 ayat 16. Nggak berasa udah sejam dong ngomong. Perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana ah, ah, man yuridillahu man kana yuridul hayati dunya wa zinataha. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia yang berhiasan, Allah pasti berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Di dunia tidak akan dirugikan. Berbagai slogan tuh. No pain, no gain. No woman, no cry. No color, no ngol. Manjada wajada. Ikhtiar tidak mengkhianati hasil apalah preketek. Tapi kalau kemudian dunia, lihat surat 57 ayat 20, cuman buat bangga-banggaan. Bakal habis semua. Ngumpulin duit, invest sana, invest ini, apalah segala macam, tek, cuman jadi warisan doang. Anaknya berantem gara-gara warisan. Alhamdulillah. Karena nggak pernah diberikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ayat 16 mengerikan di surat 11 ini. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Karena pikirannya cuma dunia. Apa yang 8 tadi itu jauh lebih mendominasi hidupnya ketimbang Allah, Rasul, dan bersungguh-sungguh jalan. Lenyap di akhirat nanti apa yang mereka usahakan di dunia. Terus kemana sholatnya, kemana ibadahnya, gimana umrohnya? Kaos kaki aja nggak dipakai. Bagaimana dengan sedekahnya? Bagaimana dengan semua apa yang dia upayakan? Masih ingat ya betapa orang Islam ini ada 3 orang yang masuk neraka duluan. Karena apa? Bukan kepada Allah. Dia lebih mengikuti hawa nafsu, ingin mendapatkan perhatian di banyak orang. Kata Allah SWT, kamu kan cuma minta kemuliaan di mata manusia, bukan di mataku. Disebut kadzabta, waliyadzubillah. Seharusnya engkau masuk ke surga. Tapi malaikat ngambil kakinya diseret wajahnya. Waliyadzubillah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan surat 9 ayat 24 ini membuat kita menjadi memahami bahwa ada 2 cinta. Yang satu harus ada effort, harus diupayakan. Yang satu cinta yang fitrah, ya biasa aja. Nggak usah punya kedudukan lebih tinggi ketimbang Allah, Rasulnya, dan bersungguh-sungguh jauh.
Saatnya saya kembalikan ke Ustadz Khalis. Masya Allah, Nggak tabarakallah. bisa menggantikan Babe Haikal dengan Allah. Baik, alhamdulillah wa syukurlah. Jazakallah khairan, Ustaz. Mudah-mudahan kita memahami ya tentang dua cinta ini yang tadi sebutkan. Ternyata ada cinta yang harus kita ikhtiarkan saja. Ya, Dan cinta Allah itu memang harus ada upaya yang sungguh-sungguh dan harus berhubungan ngaji, Ustaz. Harus ngaji, Ustaz. dan ilmu dan banyak sekali ya cara-caranya sebagaimana disediakan oleh Rasulullah juga apa Saya, saja dan Al-Quran juga banyak tentang bagaimana Allah menurunkan cinta kepada kita. Karena tadi cinta yang fitrah itu dengan tumbuh sendirinya, tapi cinta kepada Allah itu tidak mungkin tumbuh ketika kita saya, tidak mengusahakannya. saya. Jadi Suatu najiddan. eh, salah satunya kita ngaji ilmu itu adalah bagian dari kita cinta kepada Allah. Di Hasan. surat Al-Fatir saya jelas gitu ya Ya, ada tijaratan lan tabur gitu ya. nah, Ada perniagaan yang tidak perniagaan mungkin tidak itu merugi. disebutkan ada salat, berinfak gitu ya, Saya, kemudian membaca Quran itu juga bagian dari apa yang eh, disebutkan sebagai upaya untuk kita menghadirkan cinta Allah. Dan alhamdulillah saya selalu mengingatkan saya tentang amal yang paling dicintai Allah. Itu tentang sedekah itu ya. Dan ya, ini nasihat untuk diri saya sendiri. Sedekah menjadi bagian dari amal yang dicintai Allah. Dan ini kalau tidak ngaji, tidak mungkin kita tahu ya, apa saja saya, amal-amal yang menghadirkan cinta Allah. Dengan menghadirkan cinta Allah, maka dengan sendirinya kita akan tumbuh kepada Allah cintanya yang tadi melebihi apa yang disebutkan cinta fitrah tadi terhadap eh, orang tua, anak, keluarga, dan harta, dan lain sebagainya. nah. Silakan jemaah, masih kita beri waktu berapa menit ya untuk eh, nanya nih. Silakan Bunda Nadia. Tena dia mangga. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Ya, lebih dari 5 orang ahwat teman saya itu ceritanya mirip semua. Jadi sebelum menikah, suami yang dia nikahi itu kelihatan soleh, rajin ke masjid, kelihatan. rajin ngaji. Betul, tapi setelah nikah itu kelihatan aslinya beda. Udah Beda. dapet yang dicari, udah Nah, aman. nah itu gimana tuh Ude yang Ya harus gitu. dilakukan si istrinya? Ya Jadi Allah, ya Rabbi. jadi bingung mereka gitu. Pegangan. Iya, Bismillah. ngerti. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ngobrol, komunikasi dengan elegan. Jangan diledekin. Suami itu punya izah. Suami itu seburuk-buruknya, sedodol-dodolnya. Tetap muliakan dia sebagai imam. Posisikan dia sebagai kawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau Allah sudah bilang begitu, ikutin aja cara Allah. Jadi meskipun ibu-ibu yang banyak ngaji, jangan kemudian kita merasa bahwa gue dong ngaji, lo ngaji dong. Enggak, jangan. Tuh hadisnya tuh baca nih. Jangan. Tapi jadikan dia sebagai konselor kita. Jadikan dia sebagai orang yang sangat paham tentang agama ini sehingga dia menjadi imam yang akan membawa keluarga kita ke surga. Maka sanjung dia dengan bagian itu. Jangan kemudian, aduh, laki gue deh. Jangan. Maka hadirkan kondisi di mana ketika misalnya ada nih hadis. Gitu ya. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam apa bla 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 segala macam. Wah, hadisnya bagus nih. Kayaknya buat nggaplok laki gue bagus nih, keren nih hadis nih. Tapi kemudian jangan dibilang tuh baca tuh, baca nih. Enggak, jangan. Bawa ke dia, Kang, A, sayangku, cintaku, negeriku, bunga bangkir, apa si Arnoldi, puji-puji. Tapi kalau bunga bangkir ini nggak usah lah ya. Tunjukin, Kang, ini tadi kumahanya. Kok ada hadis gini nih, maksudnya gimana? Akang kan lebih ngerti dari saya. Tolong dong dijelasin. Nanti dia kebaca tuh, begitu baca dia itu kayak ada klepak, klepok, klepak, klepok, klepak, klepok. Dalam hati dia anjir, gue nih yang kena nih. Tapi karena gengsinya, karena marwahnya, karena izahnya, oh ini tuh gini nih. Wah, mulai soto itu. Karena kita tahu nih, Tapi itunya bagian, itu nggak usah dikeluarin. Tetap harga, oh gitu, oke. Insya Allah, bahagia banget punya suami kayak antum ini.
diunggulkan terus. Meskipun dia tidak banyak berbuat sesuatu, misalnya, udah laki gue tuh nggak punya inisiatif, please deh, kasih tahu dong. Justru kita yang justru memberikan pilihan-pilihan yang kira-kira memberikan satu pilihan-pilihan yang biarkan dia jadi legitimatornya. Masih ingat kita punya satu telur, tapi kita minta suami kita memutuskan bahwa dia adalah pemutus kebijakan paling top di dunia ini. Ini telur mau diapain ya enaknya ya? Diceplok, direbus, didadar, diorak-arik, atau diapain ya? Kasih saran dong. Dadar aja. Ih, keren banget. Jarang lo punya suami kasih ide kayak begitu. Loh, kenapa tidak? Jadi kan marwahnya naik, jadi kan gengsinya naik. Buat laki-laki itu terus terbang terus dengan posisinya. Dia berada di posisi yang biarkan dia punya marwah sebagai wow. Buku ini. Sedodol apapun lakinya ya, mohon maaf nih. 5 ahwat tadi yang begitu ngomongin suami, capek gue. Justru kadang-kadang kan saya sering bilang bahwa Mbak Vivi Dahlan sering kasih tahu sama saya bahwa pernikahan itu kadang-kadang tidak Allah hadirkan untuk kita saling mencinta. Tetapi kadang-kadang pernikahan itu Allah hadirkan untuk kemudian kita bisa menumbuhkan ketabahan. Kita selama ini mungkin terlalu enak hidup sama orang tua, dimanja apa segala macam, diperlakukan sebagai princess. Tetapi begitu ngadepin suami, haduh, jadi pembantu iya, ditudurin iya, nggak dikasih yang proper, apalah, kayaknya dihinakan banget jadi perempuan. Kalau pemikirannya begitu, hedon sudah. Jangan. Justru ini adalah bagian yang membuat saya akan masuk surga dengan cara saya bakti taat sama suami. Sekali lagi, sedodol apapun suaminya. Jadi kalau kemudian 5 ahwat itu nggak cuma 5 ini, kalau berkumpulin di list saya lebih dari 5. Aduh Ustaz, tolong dong kasih tahu ke bapak-bapaknya. Lah, kenapa nggak anti saja bicara sama mereka tahu dengan memuliakan mereka. Mereka kalau diposisikan sebagai, kita siang ini mau ngaji di mana ya? Kita udah lama nggak ngaji loh. Masa kita nggak mau kalibrasi jalan surga? Surga dong. Kan kita mau di surga kan, kita bareng-bareng kan ya. Ya kan, ya kan? Masa jalan-jalan mulu, ngajinya kapan? Emang kita mau hidup di dunia lama-lama? Enggak kan? Kita mau ke surga. Wallahu a'lam. Mbak Dina, Bu, ya. satu lagi boleh nggak? Mbak Dina dulu boleh? Bu Dina Boleh. bareng dulu ya. Oke. Mbak Din. Baik. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini Ude gitu. eh, ada kaitannya sih sama tenak tadi. Cuman kadang tuh orang itu akan menghargai keberadaan sesuatu itu kalau sudah kehilangan. Hmm. Nah, kadang dengan kehilangan itu sendiri itu kadang yang menguji cinta itu sendiri Ude. Baik itu cinta ke orang yang kita sayang ataupun cinta kita sama Allah gitu. Belajar dari pengalaman hidup sendiri gitu kadang eh, apa ya? Kita itu ke Allah itu kadang suka bertanya gitu. Padahal kan tanya kenapa itu kan sebisa mungkin hindari. Nah, yang ingin dinatanyakan gitu kadang apa ya rasa kekhawatiran yang hadir gitu, yang menguji cinta itu sendiri udah gitu. Kita sudah berusaha berdoa, kita sudah berusaha untuk mencari amalan yang paling kita suka dan Allah suka gitu. Kita mencari amalan yang mungkin kecil tapi itu istiqomah gitu. Tapi kadang ada gitu bisikan-bisikan setan yang kita di luar kuasa kita gitu. Entah itu hanya dari orang yang kita sayang, dari ananda kita sendiri gitu, yang kadang dengan celetukan-celetukan yang ya udah tahu sendiri Aira Ya. Alisa gitu, kadang yang nyeletuk gitu, tapi kadang itu menguji gitu. Lu kok diingetin lagi sih gitu, katanya kayak gitu.
Iya, 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 iya. Hal-hal yang seperti itu udah gitu. Jadi kadang tuh itu yang menguji cinta kita secara fitrah dan cinta kita kepada Allah gitu. Nah, mohon nasihatnya gitu ya. Bener sih nasihat udah kemarin gitu, siapin tisu banyak-banyak gitu. Nah, ini pribadi karena ini 2 kali gitu kan dengerin gitu kan, kemarin dengerin di masjid Jannatul Jangan sampai Firdaus, terus. terus Nah, sekarang Masya dengerin Allah. dengerin di sini gitu. Masya Allah gitu, yang pagi ini jadi bikin mewek gitu. Kalau yang kemarin karena sambil lalu di YouTube gitu kan, yang ini benar-benar denger langsung dari udah tuh Masya Allah gitu. Oh iya iya gitu, bahwa cinta kita ya sandaran kita yang satu ya cuman Allah gitu. Makin kita bersandar sama manusia, makin kita bersandar sama makhluk ya cuman yang dapat ya kecewa aja gitu. Nah ya gimana ya udah nasihat nasihat ke saya pribadi mungkin atau jamaah yang untuk menguatkan hati kita gitu agar ya only Allah dan Rasul gitu yang harus kita benar-benar cintai gitu. Nuhun Baik. udah. Ya, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini ya, Uni Zahra di Pekanbaru bilang, gimana caranya udah biar nggak dapat suami yang seperti di cerita 5 ahwat itu. Uni, besarnya ujian itu memperbesar pahala yang kita punya. Kalau memang kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian paling besar sekalipun, Ibunda Asia itu kurang apa? Dia harus membesarkan Musa. Dia harus berada dalam kondisi di mana suaminya bleek banget itu. Suaminya tuh Fir'aun loh. Parah loh. Makasih saya. Gampangnya gini deh. Buat Badin, buat yang lain. Plan the worst. Oke, plan the worst. Kalau ada perahara yang lebih besar dari ini, saya tahu. Pasti Allah sedang memberikan yang terbaik buat saya. Pasti Allah sedang memberikan sesuatu yang jauh lebih besar pahalanya dari apa yang saya pahami sekarang ini, ya Allah. Beri paham saya. Kuatkan saya. La haula wala quwata illa billah. Bagian yang kita sering mintakan kepada Allah SWT lewat cara Rasulullah SAW itu. Ya hayu ya qayyum. Birahmatika astaghis. Asli lisya'ni kulla wala takilni li nafsi tarfatain. Jangan kau biarkan aku mengandalkan diriku sendiri, ya Allah. Jangan kau biarkan aku bergantung kepada diriku sendiri, mengandalkan akal dan nafsuku. Sekejap mata pun jangan, ya Allah. Yang kami harapkan hanya rahmat-Mu. Artinya apa? Jangan nyari nyaman. Seenggak enak apapun, bismillah ya Allah, la haula wala quwata. Saya siap. Saya ingat kemarin nonton videonya siapa ya? Ada taruna, bapaknya jenderal. Begitu dia mau ngucapin selamat ke anak, dia tampar, pak, pok, pak, pok, pak, pok, pak, pok. Tradisinya tentara begitu memang. Habis itu diucapkan selamat. Artinya apa? Kenapa mesti ditampar sih? Padahal Rasulullah SAW bilang nggak boleh lempar wajah. Itu tradisi yang ada di ketentaraan. Kita nggak bisa ngajari itu kemudian memasuk-masukkan meng-pick and apply. Ya oke lah dalam konteks itu. Tapi dalam konteks kamu sudah setangguh ini teruskan kira-kira. Ingat bagaimana Muhammad Al-Fatih yang usianya masih muda itu, dia bakar kapal-kapal kecil itu, kita gotong atau kita mati. Nggak mikir, nanti baju saya rusak, nanti baju saya keringetan, nanti ada berangkat, nyaman nggak nyaman. Saya pernah melihat satu tayangan di Palestina itu, ada pemuda yang nangis, apa namanya, ibu, bapak, tuh saya sama siapa lagi, dibentak sama salah satu bapak-bapak di situ. Hey, ya walad, ada kullu min Allah.
Itu semua dari Allah. Jannah, kita di surga. Kembali ke hakikat. Artinya begini, kalau memang Allah hadirkan suami yang modelnya kayak begitu dan bikin kita masuk surga, kenapa tidak? Allah maunya gitu, mau apa untuk? Kalau kita dikasih orang tua senyinyir itu, dikasih mertua sejutek itu, sejulit itu, dikasih teman-teman yang busuk semua keadaannya, sehancur apapun perilaku orang kepada kita punya Allah, kita punya Rasul, kita punya ketangguhan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Itu. Sehingga kita nggak ada alasan kemudian untuk tidak lebih mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan persoalan yang wah kalau gitu kapan kita bahagia? Nanti di surga. Surga udahlah. Jamin. Saya nggak pakai insya Allah nih, pasti kita masuk surga. Cuman masalahnya kan mampir dulu ini yang jadi kemudian amalan kita sesuaikan. Tahu diri lah. Seberapa pantas kita untuk kemudian masuk surga tanpa hisab sementara apa yang kita kerjakan masih banyak kurang. Cek 12 rakaatnya minimal sebelum sesudah sholat. Dia qobliyahnya, rawatibnya jaga, duhanya habis ini jaga, tahajudnya jaga. Ini kali ya. Ibnu Mas'ud yang bilang gini. Seandainya aku punya pengetahuan tentang satu amal yang pasti membuat aku masuk surga, aku tidak akan mau ngamalin apa-apa lagi. Artinya apa? Nggak tahu kita amal yang mana yang bikin kita masuk surga, kita nggak tahu. Ya? Uni Zahra di Pekanbaru, bersiaplah dengan kondisi yang paling buruk sekalipun. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jodoh yang terbaik sama kita, jangan berharap kepada bulu dadanya yang gondrong dengan badan yang luar biasa apa segala macam dengan kasih sayang yang cuma ada di drama Korea. Ya, lupakan. Berbaktilah kepada suami karena Allah. Jadi jangan lihat suaminya, lihat Allah aja. Berharap sama manusia banyak kecewa, apalagi laki-laki itu dah egois, maunya menang sendiri, maunya disayang nggak mau sayang. Itu makanya saya nggak mau nikah sama laki-laki. Gitu ya di sana ya. Bersiaplah untuk Siap, gampang. udah, insya Allah. Mbak Reni, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marah sama. Tadi mau nanya, tapi udah ngerti sih sebetulnya. Ini aja tadi ingin lebih menegaskan aja. Kalau kita kan harus berbakti kepada suami, walaupun Ya. saya nggak punya suami, tapi pengen tahu juga gitu. Ya. Gini, karena Allah, karena cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Kalau kita dapat suami yang suaminya itu tadi Mbak Nadia juga soal tanya yang suaminya ada yang dia ketahuan setelah kawin ternyata tidak sehebat agama seperti waktu ini. Nah kalau kita punya suami yang suaminya itu kita ingin baik, selalu ingin baik, mengingatkan, baru ngomong Mas iki apa sih artinya hadis iki kuaplo misalnya gitu, ditunjuk gitu. Nah bagaimana terus kita semua muka kita lebam-lebam semua. Apakah itu semuanya? Ya pasti kita masuk surga kata Ustadz tadi, masuk surga. Tapi nek remek ngono apa gak mate gitu loh. Nah apa yang harus dilakukan kalau punya suami yang kayak begitu? Udah. Itu aja simpel aja sih pertanyaanku. Soalnya ada teman saya yang terus sampai mukanya bengap-ngap tapi terus bertahan. Luar biasa kan itu. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Aku senangnya Mbak Reni itu tunjuk poin nakon. Langsung mak jeduk gitu. Ngene Mbak. Kan ada pepatah kan yang Surabaya itu. Like that, yes like that, but don't be like that. Opo itu gitu ya. Ngono yang ngono ning aja ngono gitu. Jadi artinya kalau sudah sampai pada tingkat dia udah vandalisme, udah KDRT, sudah membahayakan diri sendiri dan anak-anak, maka boleh kita mengembalikan maharnya, boleh kita dengan uang iwat 10.000 itu untuk bimbingan Islam datang ke KUA untuk itu boleh, nggak ada masalah. Maka ajukan hulu kalau sudah terjadi penganiayaan seperti itu. Kan kalau kita baca sighot taklid kan, kalau di
bagian depannya, halaman pertamanya buku nikah itu kan ada tuh. Jika terjadi apa bla 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 ini segala macam kondisi yang sering kali ditawarkan untuk dibaca enggak. Jadi kalau sudah berkondisi seperti itu, ada kawan-kawan saya juga yang kemudian suaminya begitu, ditendang gitu, gitu. Sakit emang, begitu doang aja. Oh, iku isinya, wah, niku mboknya tit, tit, Makanya tit, kan iya. tit, tit. Nah, itu isinya wah nggak karu-karuan itu. Nah, kalau sudah begitu ya nggak sehat. Keluarga itu dicari sakinahnya. Keluarga itu dicari begitu menyenangkan. Dhisik lho wayahe telepon itu begitu telepon, dari dia nih kayaknya dari dia. Begitu, halo, halo, Bapak ada? Ya nggak aku apa-apa. Pak, Kak ganggu aku. Tapi begitu telepon, halo, halo. Tapi begitu udah dapat nih, udah dapat, udah. Biasa. Berarti apa? Ada yang salah dengan penjagaan mawaddah warahmahnya. Nanti kita bahas mawaddah warahmah di surat 30 ayat 21 itu. Kenapa Allah SWT tidak sebut sebagai mahabbah? Mahabbah itu rasa, tapi mawaddah itu treatment. Makanya dijaga treatmentnya. Jadi seperti tadi, lakukan buat Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah. Jadi ketika kita bikin minuman, bikin teh kopi, susu buat suami itu, sholawatin sambil minta. Ini saya lakukan karena Allah aja nih. Begitu kemudian dikasih ke suami, dia ada terima kasihnya, nggak ada apa, bahkan mungkin nggak diminum. Kalau kita kemudian menjadi, loh, ya apa sih mesti gawe kok diombe, gak ngajeni belas wong iki anu. Iya makanya. Tapi kalau kemudian dilakukan karena Allah, oh anjene wayahe rezeki iku iki. Ombe ae. Sehingga ketika mencintai karena Allah, itu nggak capek gitu. Ada pahalanya semua. Jadi setiap apa yang kita kerjakan. Allah. So. Mbak Nenden, udah gimana kalau seorang ibu nggak ngasih izin ke anak lakinya jika calon istrinya tidak berjilbab? Nah, ini menjadi PR nih, Mbak Nenden. Karena gini, kalau kemudian kita bicara gini ya, laki-laki yang baik, kalau ayat itu ketemu sama perempuan yang baik. Laki-laki pezina ketemunya perempuan pezina. Itu kan udah dikelopin begitu ya. Terus kita ingin baik, gitu kan? Maka cari yang baik. Ketika sama-sama belum baik, kemudian salah satu berusaha baik dengan hijrah, yang satu kan ngejar ketinggalan nih. Apakah bisa dipastikan bahwa ketika menikah dia akan berjilbab? Hidayah dari Allah nggak tahu. Tapi ini kalau bicara tentang bagaimana kehidupan seseorang bisa berubah semudah Allah balikkan hatinya gitu ya. Jadi mungkin nggak kalau yang tadinya nggak berjilbab bisa nggak berjilbab? Banyak perempuan yang kemudian tadinya nikahnya nggak berjilbab gitu atau pacaran dulu atau apalah melakukan satu perbuatan maksiat lah segala macam dan seterusnya. Tapi begitu udah sama-sama belajar karena Allah kasih hidayah ke suami istri ini tiba-tiba dua-duanya switch. Iya udah. Jadi nggak bisa kita nggak bisa kita nggak berjilbab nggak usah, nggak bisa juga. Kalau memang anak kita siapin untuk dia siap membimbing siapapun perempuan di luar sana untuk dalam keimanan menuju kepada surga, siapapun gitu ya. Atau bahasanya gini, apapun binatangnya dia pawangnya. Pasti istilahnya kalau pawang anjing itu segalak apapun, sekasar apapun anjingnya, pasti dia taklukkan. Ini bahasa kasar ya, mungkin ngambil contoh yang nggak bagus. Tapi maksud saya, sesangar apapun perempuan, kalau si suami ini sudah punya bekal yang cukup untuk kemudian lebih mendahulukan Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah. Lihat bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim.
Mas Elo nulis ini, ngangkatin di Facebook. Nabi Ibrahim alaihissalam itu datang ke rumahnya Ismail. Ismail mana? Ismail nggak ada, lagi keluar. Oh, kamu siapa? Saya istrinya. Apa yang kalian makan? Kata Ibrahim. Tanpa tahu. Tanpa tahu, ya. Tanpa tahu bahwa itu adalah mertuanya. Kemudian disampaikan sama Nabi Ibrahim, apa yang kalian makan? Ya kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak, kata istrinya. Saya ada pesan buat Ismail, apa? Suruh dia ganti palang pintunya. Ditinggal. Datang Nabi Ismail, tadi ada bapak tua datang. Apa katanya? Dia nanya, gini. Apa dia bilang? Suruh ganti palang pintu. Paham dia. Langsung dicerai istrinya. Dapat perempuan dari suku Zurhum. Dia nikah. Nggak lama kemudian, Nabiullah Ibrahim berkunjung lagi ke Ismail. Mana suami? Sedang mencari nafkah. Beda bahasanya. Sama-sama keluar nih. Apa yang kalian makan? Ya kadang-kadang kami makan daging, kadang-kadang kami puasa. Beda nih perempuan nih. Keadaannya sama, tapi cara menyikapinya menjadi berbeda. Maka kata Nabi Ibrahim, suruh jaga palang pintunya. Maksudnya, bini yang begini nih, keren. Dia menjaga izahnya suaminya. Kan kalau yang pertama tadi sama-sama nggak makan kan, tapi diganti menjadi puasa, ada ketaatan di dalam. Nah, maka hadirkan kekokohan pengajaran agama itu kepada anak kita dulu. Jadi siapapun yang akan dihadapinya, pasti akan dibimbing dalam jalan Islam. Istilahnya nih, kalau di kita di MKI, siapapun calonnya, pasti diajak ngaji di MKI. Gitu bahasanya. Siapapun ketemu orang, udah ngaji di MKI. Jadi udah kayak melek nih. Jadi kalau perlu gitu ya, saking semangatnya berjihad di jalan Allah, itu lagi ketemu di mana terminal apa segala macam sambil kenceng itu kalau perlu. Anggota MKI bukan? Ngaji di MKI nggak? Ikutan ngaji. Ini saya kasih nomornya. Saking kepengennya ngajak orang, kepengen bersatu dalam pemahaman yang Islam secara utuh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan juga a priori kepada anak-anak kita yang mungkin masih salah pilihan. Asal diingetin aja, Pastikan habis nikah nanti. Ya. Saya sendiri ya berkaca pada diri sendiri ya. Saya sama istri dulu, wah cihuy banget kalau pakai baju. Sekarang alhamdulillah nggak pernah keluar rumah itu dalam keadaan yang ngasal sembarangan. Usaha terus. Masih banyak maksiat, masih banyak dosa, masih banyak keliru, masih banyak salah, masih terseok-seok tertati-tati dalam takwa. Tapi kami terus berusaha. Gitu. Jadi kalau yang nggak berjilbab, yang masih belum soleh, sudah ditolak jadi mantu, kapan berprosesnya dia? Kasih kesempatan. Gitu. Bahwa kemudian ada indikasi untuk kemudian, ya nanti bahasanya gini, kalau buat para ibu nih, ya Allah, jadikan jodoh-jodoh anak-anakku adalah yang membawa nama baik keluarga dan agama. Jika tidak baik untuk anak saya, untuk agamanya, untuk dirinya, maka jauhkanlah. Itu doa ibu yang begitu justru jauh lebih dahsyat itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina itu jadi penting buat kita minta sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, lagi-lagi hidayah, terus ini minta sama Allah SWT. Insyaallah. Masya Allah. Uni Yanti, bagaimana jika waktu menikah dengan anak laki-laki kita, dia pakai jilbab, seiring waktu setelah punya anak dia mulai buka jilbabnya sesekali kalau keluar rumah. Gimana kita sebagai seorang ibu kita harus bersikap? Sudah diingatkan malah memusuhi dan
tidak lagi datang berkunjung ke rumah sekalipun nanya hanya hari raya. Bahkan anak lelaki kita pun jangan malah jadi ikutan. Hidayah punya Allah nih. Hidayah punya Allah. Doakan, berikan hadiah, berikan pengertian, ajakin ke MKI, nggak mau kirim hadisnya. Mas Nandar kasih YouTube, kirim YouTube-nya. Biarin Mbak Dwi bikin potongan-potongan di TikTok, potongan-potongan di berbagai platform. Kasih ke dia. Yang cuman secuil-secuil gitu, kasih. Terus jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Karena gini, lagi-lagi saya berkaca pada diri sendiri. Ibu itu Allahyarham 93 wafat. Saya baru kena kekunci sama Allah SWT itu di tahun 2000. Berarti butuh waktu 7 tahun. Dan kemudian saya berubah seperti halnya Allah mengendaki saya berubah. Dan itu betul-betul switching kayak kalau beberapa kawan-kawan saya ditungguin paling 2 tahun, paling 4 tahun, paling cuma buat pelarian. Bahkan sampai ada tetangga saya pemakan riba, dia kerja di bank riba, dia bilang apa? Dodi itu jadi ustadz kan kehabisan profesi dia. Ya nggak apa-apa, biar aja orang cuma bisa nilai kan. Yang tahu Allah, nggak ada urusan saya. Gitu. Be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Okay. Apun Ude. Siap. Sudah jam 7 lebih, Ustaz. Allah karim. Masya Allah. Sudah Boleh kita nggak tunda dulu ya sedikit aja? pertanyaannya. Mungkin bisa Begitu. nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Atau di grup, di WA grup ya, kalau ya. Ya. Oke, siap. Insya Allah. Insya Allah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Masih banyak ilmu Ude nih yang harus kita Enggak lah. biar Nggak lebih ada. sehat, biar beliau bisa istirahat. Jadi nanti kita lihat ya, kita tunggu, masih ada waktu nanti kita hari Rabu dan Kamis tunggu pertanyaannya, nanti kita gabung terus dicicil karena ilmu terlalu banyak nanti khawatirin Ustaz. Enggak Kumuh. ini gumuh gitu kata Ya, orang. Jadi muko. biar bertahap dan mudah-mudahan dengan pelan-pelan kita mengaji dan istiqomah terus bersama guru-guru kita di MKI. Dan kita doakan Bapak Haikal juga sehat ya, bisa bersama kita ngaji. Dan Rabu Kamis bersama Ude kita ngaji Asmaul Husna dan juga Hisnul Muslim di hari Kamis, dan malam hari ada tadabbur Quran. Jangan lewatkan juga karena tadi tentang ayat-ayat Allah itu harus kita pahami dengan benar ya. Orang yang mengaku cinta kepada Allah itu ya harus paham dengan firman-firmannya, dengan kalam ilahi. Baik, jamaah Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan mudahkan kita untuk terus istiqamah dalam kebaikan, dan tentu hidayah menjadi sebuah doa kita yang terus kita panjat kepada Allah. Mudah kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah